Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Apa kabar sahabat Sonora? Salam sehat, salam bahagia untuk Anda semuanya. Senang sekali sore hari ini kita biasa di program Ngopi Sore. Di Kamis sore ini untuk edisi hari ini ya, tanggal 24 Maret 2022, kita akan berbincang dengan sosok-sosok inspiratif yang akan memberikan pencerahan kepada kita tentang topik-topik tertentu. Dan topik hari ini, sore hari ini sangat menarik karena kita akan berbicara tentang peran perempuan yang berdaya dalam pemulihan ekonomi. Kita tahu pandemi COVID-19 terjadi selama hampir 2 tahun, ya bahkan lebih. Perempuan ini menjadi sosok yang sentral, yang kemudian berperan penting dalam keluarga, dan ikut membantu memulihkan keluarga Indonesia dan juga di seluruh dunia. Nah, kita akan berbincang kaitannya dengan agenda G20 yang di dalamnya ada forum khusus untuk pemberdayaan perempuan, yaitu W20 atau W20, sahabat Sonora. Dan sore hari ini saya senang sekali berbincang langsung bersama dengan Direktur Eksekutif Women Research Institute, Ibu Sita Ari Purnami. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mas Yudi. Salam sehat, Ibu. Apa kabar? Baik, insya Allah sehat. Amin. Terima kasih waktunya untuk sore hari ini. Sahabat Sonora, Ibu Sita Ari Purnami ini adalah sekaligus sebagai delegasi dan juga Advisory Board Committee dari Indonesia untuk W20 atau W20. Dan memang Indonesia tahun 2022 seperti yang kita ketahui memegang tongkat presidensi atau penanggung jawab dan tempat terselenggaranya KTT G20. Dalam penyelenggaraannya, G20 selalu melibatkan kelompok-kelompok di masyarakat, termasuk ketika presidensi di Indonesia. Nah, salah satu kelompok yang dilibatkan adalah dalam forum W20 atau W20, dan tema presidensi G20 2022 adalah Recover Together, Recover Stronger. Tema ini untuk menjawab bersama ragam persoalan yang muncul akibat dampak dari pandemi COVID-19, dan W20 atau W20 memastikan target kesetaraan dan keadilan gender. Dan untuk membahas hal ini, kita akan berbincang selama 1 jam ke depan bersama Ibu Sita Ari Purnami. Ibu Sita, mohon barangkali bisa dijelaskan untuk yang pertama, apa sebetulnya Women 20 atau W20 dalam G20 dan seberapa besar W20 ini kemudian punya peran, Bu? Oke, terima kasih Mas Yudi atas pertanyaannya. Selamat sore para pendengar Sonora yang setia. Ya, jadi W20 itu sebetulnya mulai digulirkan itu pada tahun 2015, Mas Yudi. Jadi tahun 2015 karena sebelumnya belum ada yang menaruh khusus perhatian pada isu perempuan terkait dengan persoalan-persoalan negara-negara G20. Nah, pada waktu 2014 ketika waktu itu presidensi dipegang oleh Australia, mereka melihat bahwa sebetulnya persoalan-persoalan di negara-negara G20 itu juga terkait dengan persoalan perempuan. Sehingga pada tahun 2014 mereka para pemimpin G20 mencanangkan yang disebut Brisbane Goal. Brisbane, karena waktu itu diadakan di Brisbane. Brisbane Goal itu apa? Brisbane Goal itu adalah kesepakatan dari negara-negara G20 untuk pada tahun 2025 gap atau kesenjangan antara tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki itu menjadi 25%. Nah, sebagai gambaran saat ini Indonesia 38% gapnya antara tenaga kerja perempuan dan laki-laki, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki. Nah, para pemimpin negara G20 sepakat pada tahun 2025 targetnya menjadi 25%. Nah, untuk bisa memonitor dan kemudian melihat bagaimana perkembangannya capaian tersebut, maka kemudian diusulkan semestinya ada sebuah engagement group atau kelompok yang dilibatkan yang khusus memperhatikan hal itu, yaitu kemudian pada tahun 2005 ketika Turki yang menjadi presidensinya, yang memegang presidensinya, didirikanlah W20 dan W20 melakukan pertemuan yang pertama pada saat itu. Jadi kira-kira begitu Mas Yudi sejarahnya sedikit tentang W20. Namun dengan berjalannya waktu W20 juga melihat bahwa persoalannya tidak hanya tingkat partisipasi angkatan kerja yang senjang saja, ada macam-macam. Jadi kalau tahun ini misalnya W20
merasa bahwa tadi sudah disampaikan temanya adalah recover stronger, recover together. Nah, kita menambahkan recover equally. Jadi kita sembuh menjadi lebih baik dari sebuah peristiwa yaitu pandemi secara setara juga gitu ya. Mungkin itu dulu, nanti akan saya tambahkan dengan hal-hal lain apa yang menjadi prioritas isu dan apa yang menjadi pilar-pilar yang pegangan dari W20 yang ingin disampaikan pada para pemuka G20 tersebut. Saya kembalikan ke Mas Yudi, terima kasih. Recover equally ya Bu ya, ini menjadi penting. Fokusnya adalah bagaimana mensejajarkan perempuan punya kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam banyak hal gitu ya Bu ya. Isu-isunya kemudian apa saja Bu yang kemudian akan dibahas menjadi agenda dalam Presidensi Indonesia G20 di forum W20 kali ini? Oke, jadi proses kerjanya biasanya para engagement group ini dalam hal ini W20 akan melakukan kajian-kajian sepanjang setahun ini, lalu pada bulan tertentu akan ditetapkan summitnya, jadi pertemuan tingkat tinggi W20-nya gitu ya, di mana semua wakil dari 20 negara tersebut akan berkumpul dan memfinalisasi rekomendasi yang sejak bulan Januari sebetulnya sudah dibahas bersama delegasi, dan juga di Indonesia kita ajak wakil-wakil masyarakat untuk ikut urun rembuk gitu ya. Dan nanti pada bulan Juli rencananya summit itu akan difinalisasi, dan final recommendation inilah yang nanti akan rencananya Bapak Presiden sendiri yang nanti akan menerima dari kami, dari W20, rekomendasi kita itu, lalu kita memang sungguh-sungguh berharap rekomendasi kita itu masuk menjadi salah satu poin di dalam deklarasinya G20. Nah, memang kalau G20 itu adalah high level policy, di mana menjadi referensi dari para kepala negara untuk menjalankan rekomendasi tersebut berdasarkan masukan-masukan dari para engagement grupnya. Nah, tadi ditanya tentang apa isunya gitu kan ya. Jadi tahun ini W20 sebetulnya punya 4 priority issue. Yang pertama adalah yang terkait dengan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua terkait dengan financial inclusion dan memperkuat UMKM perempuan. Lalu yang ketiga adalah kesehatan. Jadi akses setara terhadap pelayanan kesehatan, dan yang keempat adalah perempuan di pedesaan dan perempuan yang memiliki disabilitas. Nah, yang prioritas isu yang keempat ini adalah prioritas isu yang sebetulnya jarang disentuh pada presidensi-presidensi sebelumnya. Tetapi karena melihat konteks Indonesia yang banyak daerah pertanian dan pedesaan, dan juga sudah saatnya kita juga, kalau kita bicara kesetaraan, maka tidak sekedar kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, tapi juga kesetaraan antara mereka yang memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, jadi perempuan dengan kondisi kemampuan yang berbeda ini juga kita ingin masukkan di dalam rekomendasi kita. Nah, sebetulnya secara dalam tanda petik tradisional artinya dari tahun ke tahun ada 3 pilar 3 soko guru gitu di dalam membahas isu-isu W20, yaitu pilar pertama berkaitan dengan finance, keuangan, pilar kedua terkait dengan digitalisasi, lalu pilar ketiga berkait dengan labor, dengan tenaga kerja. Jadi si 3 soko guru ini menjadi 3 hal yang selalu diperhatikan di dalam isu-isu prioritas tadi gitu ya. Karena nanti misalnya kalau kita bicara UMKM, mau nggak mau sekarang kita juga harus bicara digitalisasi gitu ya. Dan dalam konteks negara-negara yang masing-masing ini termasuk Indonesia, mungkin digitalisasi belum terlalu semaju misalnya dengan mereka yang berasal
berasal dari Amerika misalnya gitu ya. Nah, hal-hal inilah yang kemudian coba kita bahas dan kita lihat secara kontekstual di masing-masing negara, dan bagaimana antar negara nanti bisa saling memperkuat gitu ya, dan juga di tingkat policy-nya, yang di tingkat kepala negaranya, apa yang bisa dilakukan untuk semakin memperbaiki situasi tersebut. Kira-kira begitu. Ya, Mas ini menarik. Kalau kita bicara G20 kan anggotanya selain negara maju juga ada negara berkembang, emerging countries seperti Indonesia, dan Indonesia ini juga ingin menyuarakan kepentingan negara berkembang seperti itu, Bu. Dan kalau kita bicara tentang diskriminasi, kekerasan seksual, isu-isu tadi yang mau diangkat, perbedaan di negara maju dan negara berkembang itu seperti apa, Bu? Oke. Jadi kalau artinya dari sisi diskriminasi, masing-masing negara itu punya persoalannya sendiri-sendiri secara kontekstual ya. Tetapi yang menarik kalau itu kita kaitkan dengan policy gitu ya. Di negara manapun selalu ada masih isu tentang diskriminasi di dalam kebijakan, atau mungkin bukan diskriminasi tetapi belum tersedianya bahkan kebijakan secara eksplisit gitu ya. Saya mau memberi contoh misalnya negara Amerika. Amerika ini menarik dibandingkan dengan Indonesia. Saya bandingkan dengan Indonesia saja. Indonesia itu sudah memiliki beberapa undang-undang untuk bisa membantu terhapusnya diskriminasi. Misalnya Indonesia sudah meratifikasi undang-undang yang merujuk pada segala konvensi untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yaitu CEDAW, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. Itu pada tahun 84 Indonesia telah meratifikasinya dan menjadikannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 84. Jadi menjadi undang-undang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Jadi undang-undang ya, call-nya tinggi gitu. Nah, Amerika belum melakukan itu, ya, belum melakukan itu. Tetapi yang menarik pada pemerintahan yang sekarang, pada pemerintahannya Biden dan Harris, dengan dorongan dari teman-teman termasuk delegasi W20 Amerika, mereka punya roadmap untuk bagaimana langkah-langkah menurunkan atau bahkan menghapuskan sama sekali diskriminasi. Nah, kebalikannya di Indonesia belum punya itu. Jadi roadmap-nya belum ada, tapi undang-undangnya udah ada. Jadi problemnya akan beda-beda ya, tapi tetap ada problem gitu ya. Jadi saya bilang kepada teman-teman delegasi W20 Amerika, ini menarik, kalian punya begitu cakep gitulah ya, ini roadmap-nya lengkap sehingga orang tahu apa langkah-langkahnya yang harus dilakukan, tapi belum ada policy-nya gitu ya, belum ada kebijakannya yang memayungi untuk bisa ada sangkutan hukumnya gitu. Nah di Indonesia udah ada sangkutan hukumnya, tapi nggak ada roadmap-nya gitu ya. Nah itu salah satu ilustrasi bagaimana kita bertukar pikiran dan mencari jalan gitu ya. Tapi kemudian kalau untuk konteks G20-nya kami melihat bahwa perlu adanya salah satu yang direkomendasi policy-policy yang non diskriminatif yang bisa menjamin kesetaraan dan keadilan tercapai bagi perempuan dan kelompok sosial yang dirugikan di masyarakat. Wow. 8 Maret 2022 yang lalu, bertepatan dengan Women International Day, sudah diselenggarakan sebuah acara terkait dengan rangkaian kegiatan W20 atau W20, yaitu Women Entrepreneurs as a Key to Economic Inclusion, ya, yang berlangsung di Kota Batu Malang, Jawa Timur. Mungkin Ibu Sita mohon bisa diupdate apa saja hasil-hasil dari forum tersebut kepada sahabat Sonora. Ya, terima kasih Mas Yudi dan juga para sahabat Sonora. Jadi pada 8 Maret yang lalu bersamaan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional, W20 menyelenggarakan sebetulnya ini plenary yang kedua ya, plenary yang kedua mengenai financial inclusion perempuan dan juga penguatan perempuan yang menjadi pengusaha UMKM. Nah,
yang kita lihat adalah sebetulnya kenapa kita pilih di Batu, karena di Batu itu adalah satu daerah di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah karena paling berhasil mendorong UMKM perempuan. Ya, jadi maka dipilih di Batu gitu. Dan sangat menarik karena dihadiri oleh banyak sekali pelaku UMKM, dan bahkan pada saat itu juga sebetulnya ada tentang perempuan disabilitas kan akan yang terakhir dibicarakan, tetapi staf khusus presiden tentang apa namanya yang khusus memberdayakan mereka yang disabilitas, difabel atau disabilitas, saya persisnya kurang tahu tepat, tapi Ibu Angki itu menunjukkan bahwa salah satu program yang telah dilakukan adalah memberdayakan perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan yang berbeda untuk juga bisa berdaya secara ekonomi. Jadi juga didorong menjadi pengusaha-pengusaha UMKM gitu ya. Dan itu sebuah cerita yang inspiratif, banyak yang berhasil dan juga ada yang milenial gitu ya yang juga berhasil. Nah, sebetulnya kalau kita agak mundur dikit nih Mas Yudi ya. Dalam perempuan UMKM ini sebetulnya kan kita kan bicara dalam konteks pandemi ya. Nah, ketika pandemi ini ternyata banyak sekali yang terkena, dan yang paling terkena adalah perempuan yang bekerja. Perempuan yang pertama ketika sebuah tempat kerja karena pandemi terpaksa tutup, maka yang dikurangi adalah mereka yang pekerja perempuan, karena ada pandangan bahwa perempuan toh bukan yang memberikan nafkah utama, sehingga mereka dianggap pencari nafkah tambahan, jadi dikurangi duluan gitu ya. Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan pembahasan di plenary pertama tentang diskriminasi gitu ya, karena juga kenyataan di masyarakat banyak perempuan yang juga kepala rumah tangga gitu kan ya. Nah, lalu banyak yang kemudian menjadi ya oke, nggak bisa lagi bekerja formal, mereka bekerja secara informal menjadi pengusaha UMKM. Nah, pengusaha UMKM ini sebetulnya yang menarik adalah 54% UMKM itu perempuan, ya, sementara laki-laki itu 39%. Nah, karena pandemi mereka kemudian pergi, mereka memilih mencari tambahan biaya atau mencari biaya, bukan tambahannya, mencari biaya dengan menjadi pengusaha UMKM. Tapi sekali lagi juga dengan pandemi yang terus sudah 2 tahun ini juga banyak yang terkena dampak juga ketika dia di UMKM itu. Nah, di dalam pembahasan di Batu kemarin, kalau kita lihat pada 3 soko guru tadi, yaitu tenaga kerja, finance atau keuangan, dan juga digitalisasi, maka 3 pilar ini atau 3 soko guru ini menjadi hal yang memang penting yang harus diperhatikan di dalam setiap isu yang menjadi prioritas. Nah, dalam isu prioritas ini kita melihat bahwa memang perlu adanya sebuah strategi untuk stimulasi para perempuan yang memiliki UMKM itu, karena ini kan mikro ya, jadi pengusaha UMKM yang mikro, jadi bukan yang UMKM yang menengah atas gitu kan, ada juga gitu ya, tapi ini yang benar-benar yang sedang menjurus ke kecil dan kecil lebih kecil lagi gitu. Oleh karena itu perlu ada bantuan keuangan ya, bantuan keuangan di mana lebih memudahkan perempuan untuk tidak perlu pakai jaminan apa-apa gitu untuk bisa mengakses modal gitu ya. Salah satu yang menarik adalah kalau biasanya mau meminjam modal itu kan harus ada jaminan untuk di bahasa Belandanya diborgen gitu ya. Jadi dijaminkan untuk bisa mendapatkan pinjaman dari bank.
Dan yang kedua, karena itu adalah jaminan yang dimiliki bersama pasangan, maka dia harus mendapat izin dari pasangan. Nah, seringkali di dalam konteks UMKM yang mikro dan ultra mikro bahkan, mereka kan nggak bisa lagi gitu untuk nunggu suaminya, yang mungkin suaminya masih bekerja di luar kota, nanti cari persetujuan susah. Akhirnya ini yang menarik, pemerintah membuat sebuah program untuk bantuan dana modal bagi UMKM yang mikro dan ultra mikro ini tanpa harus ada jaminan. Jadi memang modal kapitalnya tidak besar-besar amat, tetapi cukup untuk bisa memulai men-startup, memulai seorang untuk bisa melakukan usaha itu. Jadi itu satu ya. Jadi cuma memang tidak semua orang tahu informasi ini gitu ya. Ini untuk tingkat Indonesianya. Tetapi juga di berbagai negara ternyata juga ada skema-skema seperti itu. Nah, ini yang perlu ditingkatkan, digalakkan agar juga bisa membantu mereka-mereka. Nah, yang menarik juga ada yang dibilang angel investment. Jadi angel investment ini niatnya adalah para pengusaha-pengusaha besar memang ini di EU, di Uni Eropa, yang bergabung dan menggalang dana untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan modal kapital yang nggak usah besar tapi cukup bisa menstimulasi usaha mereka. Dan itu juga bisa antar negara gitu ya. Nah, kemarin dalam pertemuan di Batu, salah satu pembicaranya adalah pendiri Angel Investment ini, Ibu Anna Ravenona dari EU. Dia menarik sekali dan semakin besar gitu ya. Dan niatnya makanya namanya Angel Investment ya. Investasi yang berniat seperti bidadari melindungi dan kemudian membantu. Dan ini sudah mana-mana bantuannya. Dan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi para pengusaha-pengusaha besar di Indonesia, dan ini pengusaha perempuan ya, untuk bisa sharing dananya untuk bisa membantu perempuan-perempuan untuk bisa berdaya secara ekonomi. Nah, lalu yang ketiga adalah digitalisasi. Nah, digitalisasi ini mau nggak mau sekarang kan semua ke digital. Dan digital ini perlu dibantu bagi mereka yang di tingkat mikro dan ultra mikro ini untuk bisa dibuat melek digitalisasi gitu. Nah, ini juga salah satu yang dilakukan, dan yang menarik adalah misalnya Excel Asiata itu punya program yang namanya Sisternet gitu ya. Jadi ini salah satu upaya untuk meningkatkan literasi digitalisasi bagi perempuan yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk dia menjadi pengusaha yang berdaya gitu ya. Dan macam-macam. Ada juga yang program majalah Femina misalnya, itu juga menarik wanita wirausaha gitu ya. Jadi kalau yang mereka katakan tidak cukup hanya dengan ada modal, ada pengetahuan, tetapi juga harus ada leadership gitu ya. Jadi tanpa itu maka dia akan susah untuk berkembang dan bertahan di dunia usaha. Jadi takeaways recommendation-nya itu macam-macam, tetapi yang penting adalah menyadarkan pada banyak pihak, dan termasuk juga rekomendasi nanti kepada G20 bagaimana kita kita bukan saya deh, saya nggak termasuk. Bagaimana para pemimpin negara itu memikirkan sebuah program yang bisa memberdayakan secara ekonomi, karena seringkali program-program bantuan ekonomi itu melupakan si perempuan ini. Makanya dibilang financial inclusion gitu ya. Dan yang kecil-kecil ini, pengusaha-pengusaha kecil ini bagaimana supaya juga diberdayakan dan akhirnya bisa bertahan dan sukses. Ya. Saya setuju sekali dengan Ibu Sita kalau UMKM ini adalah tokoh guru perekonomian kita yang sangat banyak jumlahnya, tersebar di seluruh Indonesia dan harus dikuatkan. Dan itu tadi dikatakan 54% adalah perempuan ya Bu ya, para pelakunya. Iya, betul. Dan ini luar biasa sekali fokusnya. Tadi ada Women Empower Moment dengan Angel Investment, kemudian juga ada digitalisasi, Sisternet. Ada dorongan untuk melibatkan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah sebagai decision maker, tapi juga pihak swasta. Tadi dicontohkan beberapa
perusahaan ya Bu ya. Ini menarik sekali dan mudah-mudahan semakin masif tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia sehingga perempuan semakin banyak yang berdaya seperti itu Bu. Hal menarik kalau kita bicara tentang kesetaraan adalah sesama perempuan itu ada perempuan-perempuan yang mohon maaf difabel ya dengan keterbatasan fisik mereka kemudian seperti termarginalkan. Nah, W20 itu mencoba untuk mengangkat isu ini supaya kaum difabel perempuan ini juga punya kesempatan yang sama untuk bisa berkarya, bermanfaat untuk masyarakat. Nah, seperti apa kemudian upaya yang dilakukan oleh W20 ini, Bu, supaya yang difabel ini juga punya kemampuan terkait akses pelatihan, pembinaan, sampai ke pendanaan sebagai pelaku usaha. Seperti apa Ibu? Mungkin Ibu Sita boleh sharing ke kami. Ya, terima kasih Mas Yudi dan selamat sore sekali lagi pada sahabat Sonora. Ya, sebetulnya seperti yang saya sampaikan tadi di awal tentang difabel ini belum terlalu menjadi pembahasan di dalam pembahasan W20 dan ketika di bawah Presidensi Indonesia, kami mengusulkan kepada para delegasi agar topik ini juga menjadi bahasan dan cukup mendapat dukungan terutama dari delegasi dari Afrika Selatan. Beliau memang memiliki perhatian khusus tentang isu perempuan yang disabilitas ini. Lalu juga ada dari delegasi dari Argentina. Jadi saya ikut sebetulnya pada tahun sejak 2018 dalam pertemuan-pertemuan W20 ini. Jadi pada saat di Argentina saya ingat dikumandangkan juga kebutuhan untuk memperhatikan ini dan teman-teman delegasi dari Argentina sangat senang karena setelah Argentina baru Indonesia lagi membahas tentang isu perempuan disabilitas. Jadi saya rasa ini match ya bertemu dengan apa yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia karena juga ada satu staf khusus untuk memperhatikan isu ini dan juga ada program-program memberdayakan teman-teman yang difabel untuk bisa mandiri dan berdaya gitu ya. Dan saya rasa yang bisa kita sampaikan adalah kita mengangkat apa yang dilakukan oleh Indonesia ini sebagai contoh yang mungkin juga bisa menginspirasi bagi negara-negara lain gitu ya. Kalau yang kita lihat memang selama ini baru kira-kira mungkin sejak SDGs ya, SDGs dicanangkan menjadi perhatian seperti misalnya ketika kita berbicara tentang kesetaraan gender itu sebelum SDGs kita bicaranya sampai kesetaraan gender dan membahasnya gender bagaimana perempuan dan laki-laki dikonstruksikan di masyarakat dan bagaimana relasi yang terbangun, ada power relation yang kemudian menimbulkan ketidaksetaraan. Tapi kita belum mengaitkan dengan kelompok sosial lainnya di masyarakat. Nah, pada waktu SDGs banyak orang menjadi sadar di dunia akademi dan juga di dunia internasional untuk kemudian mengaitkan tidak saja gender tapi juga kelompok sosial atau disebutnya GESI, gender equality and social inclusion gitu ya. Jadi mereka yang terpinggirkan secara sosial itu bersama-sama dengan mereka yang tidak mengalami kesetaraan gender itu perlu menjadi perhatian. Nah, dan di bawah perspektif itulah kita kemudian mengangkat topik perempuan yang mengalami disabilitas. Belum ada secara konkret dan masif apa yang sudah dilakukan, tetapi upaya-upaya yang selama ini dilakukan mengarah ke situ dan justru melalui pertemuan W20 ini kita ingin mengajak delegasi yang lain untuk perhatikan bagaimana di negara kamu gitu ya. Afrika Selatan dan Argentina dan Indonesia adalah 3 negara yang cukup memiliki perhatian khusus. Jadi artinya dengan sengaja itu memperhatikan itu ya. Mungkin di negara lain juga sudah ada, tetapi itu sudah dirasa ya udah dari dulu udah begitu gitu ya. Nah, ini kita ingin mengajak kalau perempuan yang mengalami disabilitas, apa yang bisa kita bangun untuk bisa membantu mereka menjadi mandiri. Dan Indonesia salah satu program yang kemarin diperkenalkan di dalam
pertemuan di Batu adalah yang dilakukan oleh Ibu Angki, staf khusus Presiden untuk memberdayakan perempuan disabilitas dengan membantu mereka menjadi pemilik UMKM agar bisa mandiri juga secara ekonomi. Ya, jadi paling tidak sudah mulai dikumandangkan dan semangatnya terus dilakukan ya Bu ya, meskipun ya, betul. Paling tidak awalnya adalah mengangkat mereka supaya mandiri gitu ya, menjadi sosok Betul. yang independen seperti itu. Ibu tadi juga salah satu isu yang diangkat yang sudah Ibu sampaikan adalah akses setara terhadap pelayanan kesehatan. Ini juga masih menjadi pekerjaan rumah nih Bu, tidak hanya di Indonesia, negara berkembang tapi negara-negara maju di mana perempuan kadang-kadang masih let's say di nomor 2 kan kalau boleh saya bilang dalam mengakses kesehatan. Apa kemudian yang dilakukan untuk membuat atau cope dengan kondisi ini, Bu? Bagus sekali Mas Yudi pertanyaannya. Sebetulnya mulai besok adalah plenary ketiga di mana W20 akan membahas mengenai isu kesehatan terutama kepada pelayanan kesehatan gitu ya. Nah, ini yang akan dibahas sebetulnya dalam situasi pandemi ini kan memang akhirnya perempuan, bukan hanya perempuan, semua orang menjadi disarankan untuk tidak mengunjungi tempat-tempat pelayanan kesehatan karena pandemi gitu ya, agar tidak semakin jadi ketularan gitu kan. Lalu berkembang apa yang disebut telemedicine, mungkin Mas Yudi juga familiar dengan istilah itu ya sejak 2 tahun terakhir ini. Orang cenderung untuk kalau mau memeriksakan diri tidak datang ke rumah sakit atau ke puskesmas, tapi ya gini, Zoom atau WhatsApp call dengan si si dokter atau si tenaga kesehatannya. Nah, mungkin kalau bagi sebagian besar orang hal itu biasa-biasa saja. Ini salah satu persoalan yang ingin dibahas. Tetapi bagaimana ketika kita bicara dengan mereka yang hidup di pedesaan dan mereka yang pada kelas sosial yang kurang beruntung. Nah, dengan situasi seperti ini, bagaimana mereka bisa kemudian mengakses kesehatan. Jadi akses setara terhadap pelayanan kesehatan bukan saja terkait karena dia perempuan dan laki-laki, tetapi juga terkait dari geografinya dan juga terkait dari kelas sosialnya. Nah, kalau kelas sosialnya tidak mampu, bagaimana kemudian dia bisa mengakses kesehatan jadinya? Nah, itu yang perlu dipikirkan. Mungkin salah satu jalan keluar untuk mencegah supaya tidak semakin banyak orang tertular COVID. Tetapi kalau dia kemudian tidak mendapatkan pelayanannya, dia tidak bisa terselesaikan persoalannya kesehatannya. Nah, hal-hal inilah yang besok akan dibicarakan salah satunya, Mas Yudi. Jadi telemedicine, oke, itu satu solusi yang menarik, tapi bagaimana itu juga bisa diakses oleh semuanya gitu ya. Memang sekarang semua orang punya handphone ya, tetapi handphone itu bagaimana caranya kemudian dikaitkan dengan program telemedicine yang juga tidak memberatkan bagi mereka yang tinggal di geografi yang berbeda dan dari kelas sosial yang berbeda. Itu salah satu contohnya mengapa kita menyebutnya akses yang setara pada pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua juga karena pandemi, karena tidak boleh keluar, akhirnya yang terjadi apa? Terjadi kelonjakan kelahiran, ya, terjadi kelonjakan kelahiran. Nah, ini sebetulnya berkait dengan kesehatan reproduksi perempuan. Nah, dengan situasi yang pandemi yang nggak boleh keluar, perempuan juga akhirnya menjadi yang pertama terpapar beresiko terhadap persoalan-persoalan kesehatan lainnya gitu ya. Lalu juga terkait dengan vaksin. Bagaimana kita melakukan kesetaraan akses terhadap vaksin, ya, dan selalu yang kurang beruntung mendapatkan akses adalah mereka yang pada kelas sosial yang kurang beruntung dan kebanyakan perempuan. Dan juga ada satu lagi, usia-usia tua, usia-usia yang sudah dikategorikan lansia. Nah, ini ada sebetulnya sebuah gerakan masyarakat ya yang menarik. Saya
kebetulan tahu karena kenal dengan penggagasnya gitu, kawan yang pernah belajar bersama di beberapa waktu yang lalu ketika menuntut ilmu di Inggris. Nah, beliau ini di Jogja ya, di Jogja melakukan gerakan sosial. Kalau pernah dengar jimpitan beras, nah ini jimpitan dana untuk vaksin. Jadi dia juga kontak pertama ya kontak teman-temannya. Kalau mau beli vaksin untuk bisa memberikan vaksin pada kelompok lansia di desa A, butuh dana 5 juta. Ini udah kekumpul 3 juta, monggo mau nambahin berapa gitu ya. Lalu dan setiap hari dia kerjanya begitu. Dan itu adalah salah satu upaya yang menurut saya menarik sekali dari masyarakat membantu supaya semakin banyak orang yang bisa mendapatkan akses vaksin, dan itu kan juga bagus untuk kesehatan mereka gitu. Nah, ini salah satu contoh upaya masyarakat yang sebetulnya perlu juga di acknowledge ya Tahu ya, diakui ya. oleh negara gitu ya, karena kalau bisa juga ini bisa direplikasi di berbagai tempat gitu ya. Jadi tapi memang ini hal yang kebetulan saya tahu, tapi bukan terkait dengan W20, tapi bagus juga untuk mendapatkan informasi ini W20 gitu ya. Jadi ini apa namanya, salah satu ilustrasi bagaimana pelayanan akses yang setara pada pelayanan kesehatan termasuk pengadaan vaksin. Nah, dalam W20 sebetulnya ada usulan dari delegasi Argentina yang beliau adalah profesor dalam bidang kesehatan masyarakat, dan beliau mengatakan vaksin ini karena Argentina mirip Indonesia ya, negara Latin, negara Asia tuh belum terlalu rata gitu akses terhadap pelayanan kesehatan. Nah, beliau juga mengatakan penting kita membicarakan akses vaksin ini gitu ya, karena pandemi kita nggak tahu sampai kapan dan bagaimana seluruh masyarakat benar-benar bisa mendapatkan manfaatnya dari vaksin ini agar dia sehat gitu ya, karena kalau belum vaksin kan bagaimana dia bisa bertahan terhadap penyakit itu. Gitu kira-kira Mas Yudi. Virusnya tidak mengenal batas-batas geografis ya Bu ya, semua harus divaksin gitu. Benar, ya. iya. PR-nya banyak, iya. infrastruktur digital tadi yang belum rata, kemudian lonjakan kelahiran selama pandemi, akses merata buat vaksin, kemudian juga untuk lansia, ini juga penting sekali. Mudah-mudahan dimudahkan semua isu-isu ini dibahas sampai di tingkat regulasi, kebijakan, kemudian diimplementasikan, Bu. Kita masih punya satu sesi lagi, Ibu Sita. Nanti mohon Ibu bisa menyampaikan pesan-pesan nih untuk perempuan di tanah air terutama ya. Tetap bersama kami di Ngopi Sore, hanya di FM 92 Sonora, Jakarta. Baik, Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Anda yang mendengarkan dan juga menyimak dan juga melihat langsung ya perbincangan kami melalui kanal YouTube Sonora FM. Kita masih di Ngopi Sore, masih bersama kami sore hari ini adalah Ibu Sita Aripurnami, Direktur Eksekutif Women Research Institute. Beliau adalah Advisory Board Committee Indonesia, delegasi dalam forum G20, khususnya adalah W20 atau W20, yang khusus membahas isu-isu perempuan ya ke level dunia di forum G20 ini, sahabat sonora. Banyak hal yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sita dan menarik sekali. Tujuannya satu sebetulnya, untuk membuat perempuan semakin berdaya, mendapatkan akses yang baik untuk banyak hal, supaya bisa hidup lebih baik, kesehatan, digitalisasi, keuangan, kemudian juga perekonomian, lalu juga isu-isu terkait dengan kesetaraan untuk kaum difabel, dan banyak hal ya tadi, termasuk juga dengan perempuan di pedesaan, ini juga sudah disampaikan oleh Ibu Sita tadi. Nah, di segmen yang keempat ini mungkin ada pesan-pesan nih Bu Sita untuk para perempuan Indonesia agar semangat terus, tetap berdaya, semakin berdaya, terutama dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi saat ini. Karena saya melihat bahwa perempuan itu adalah pusatnya keluarga ya, pusat emosinya keluarga. Jadi sangat berpengaruh terhadap kualitas anak-anak terutama dan kualitas masyarakat kita. Silakan Ibu, pesannya seperti apa? Baik, Mas Yudi, terima kasih sekali dan selamat sore sekali lagi, sahabat Sonora. Kalau kasih pesan nih agak susah nih, Mas ya, karena pertama begini, yang jelas kalau kita kembali kepada
tema G20 dan juga W20 kan recover together, recover stronger, recover equally. Nah, ya, kita sedang dalam masa bangkit kembali, sembuh kembali dari sebuah situasi pandemi. Dan itu bisa dicapai bila dilakukan secara bersama-sama. Karena kalau bersama-sama, itu bersama-sama itu siapa? Bersama-sama tidak hanya laki aja, tidak hanya perempuan saja, tetapi bersama-sama laki dan perempuan, dan juga kelompok sosial yang lain yang ada di masyarakat. Secara geografis, secara kelas sosial, dan juga sebetulnya kalau dalam konteks negara-negara Asia, tapi juga negara yang bukan Asia juga begitu, ada kelompok-kelompok masyarakat adat atau penduduk asli ya yang seringkali juga tidak diikutsertakan, jarang diikutsertakan. Nah, together ini adalah bersama kan. Nah, bersama ini jangan hanya sebagai auman macan kertas, saya sering mengatakan begitu ya. Bagus di kata-kata di kertas, tetapi tidak diaplikasikan, tidak dimaknai secara bersungguh-sungguh. Jadi recover together, maka itu adalah bangkit dan sembuh pulih bersama. Dan bersama itu sungguh-sungguh bersama. Nah, karena kalau udah begitu, sudah benar-benar semua bersama, maka tentu akan pulih secara kuat, ya, recover stronger. Dan kami dari W20 mengingatkan harus setara. Jadi tadi beberapa contoh saya utarakan, kesetaraan itu tidak melulu hanya dengan perempuan, tetapi juga usia, kelompok masyarakat adat, kemampuan yang berbeda, itu sungguh-sungguh perlu dipikirkan. Nah, pesan saya sebetulnya perempuan adalah bagian dari keluarga masyarakat, dan laki-laki juga harus melihat perempuan itu adalah manusia sama dengan mereka, dan kita sama-sama secara setara mencoba pulih dari situasi ini. Nah, ini kemudian terinci turun ke bawah terkait ekonomi, terkait sosial, terkait politik. Nah, itu memang kalau kita mau mencapai ini semua, maka akses kesempatan itu sungguh-sungguh harus terbuka. Dan perempuan saya rasa adalah kelompok yang resilient, yang sangat lenting, memiliki daya lenting yang luar biasa. Dan kita lihat pada pandemi ini, nggak bisa di sini, lari ke sana, nggak bisa di sana, mencoba selalu mencari jalan keluar. Dan itulah sebabnya harus berpartner, harus bersama-sama untuk bisa mencari bukan mencari, untuk mencapai apa yang ingin kita peroleh, yaitu pulih dari keterpurukan akibat pandemi ini. Kira-kira itu sih Pak Yudi atau Mas Yudi. Kolaborasi menjadi kata kunci ya Bu ya, perempuan dan Betul, laki-laki harus bersama-sama berjuang. iya. Dan kolaborasi juga ini yang dilakukan oleh Ibu dan teman-teman di W20, dan supaya bisa di forum dibawa ke puncak ATT nanti dan menjadi rekomendasi. Satu pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana kemudian caranya supaya hasil rekomendasi yang nanti akan keluar itu tidak hanya selesai di meja konferensi barangkali, tidak hanya di atas kertas tadi Ibu, tapi kemudian betul-betul diimplementasikan dan punya impact terhadap pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, terlebih di negara-negara anggota G20 Ibu. Ya, jitu sekali pertanyaannya Mas Yudi. Jadi itu juga yang menjadi concern kita semua, bukan saja hanya di Indonesia, tapi juga dari negara-negara lain. Mulai sekarang dan sudah mulai dipikirkan adalah bagaimana memonitor, jadi mengawal apa yang sudah direkomendasikan untuk betul-betul diketahui, sungguh-sungguh dicapai sebagai target gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya sedang dipikirkan adalah perlu mungkin adanya sebuah indikator yang diciptakan juga untuk membantu proses pemonitoran, bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar, proses monitor, dan juga kemudian karena dimonitor maka bisa dievaluasi
tidak bisa tercapainya kenapa. Kalau tercapai itu bisa jadi proses belajar bagaimana dia bisa tercapai. Nah, ini sebetulnya yang missing link dari selama ini, yaitu belum terlalu dipikirkan indikator yang bisa mengukur capaian itu sudah betul-betul tercapai atau belum. Nah, ini yang juga sedang berbarengan dengan mencoba memikirkan tentang rekomendasi yang akan diberikan kepada G20 adalah perlu adanya sebuah alat monitor, yaitu indikator yang bisa mengukur keberhasilan atau belum tercapainya target yang direkomendasikan. Nah, ini saya rasa akan menjadi PR berikutnya. Jadi kita selalu berharap begitu. Dari presidensi tahun sebelumnya, itu biasanya 3 berurutan negara yang menjadi presidensi. Jadi sebelum Indonesia kan Italia. Sebelum Italia adalah Saudi. Jadi Saudi, Italia, dan Indonesia itu namanya diistilahkan troika. Jadi pemegang tongkat estafet ini jelas gitu ya, dari Saudi serahkan ke Italia, Italia serahkan ke Indonesia, apa yang sudah dicapai dan belum dicapai, apa yang perlu dikencengin lagi gitu rekomendasinya. Dan setelah Indonesia ini adalah India. Jadi sekarang nih troikanya adalah Italia, Indonesia, dan India. Nah, jadi kita selalu bertiga mikirnya supaya nanti setelah selesai Indonesia, India bisa meneruskan lagi. Nah, setelah India nanti adalah Afrika Selatan. Jadi berkesinambungan gitu ya, berkesinambungan. Nah, itu yang paling bisa kita lakukan sekarang adalah menjaga kesinambungan dari rekomendasi-rekomendasi itu sudah tercapai atau belum, tapi memang kita belum terlalu sebelumnya memiliki indikator untuk bisa mengukur. Nah, ini yang juga sembari membuat rekomendasi kita pikirkan tentang indikator-indikator tersebut. Baik, mudah-mudahan segera tercipta ya indikator tersebut supaya implementasinya betul-betul bisa dimanfaatkan impact-nya oleh masyarakat di seluruh dunia, terutama kaum perempuan ya Bu ya. Ibu Sita Arifurnami, terima kasih banyak selama 1 jam perbincangan ini sudah banyak membagikan banyak hal untuk sahabat Sonora, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Dan selamat sore. Mudah-mudahan Ibu Sita diberikan kesehatan selalu, Ibu, untuk menyuarakan aspirasi perempuan Indonesia dan terima kasih banyak. dunia. Terima Sehat-sehat selalu, banyak. Ibu. Sehat juga selalu. Sehat selalu juga buat para sahabat Sonora dan juga kepada Mas Yudi. Baik, terima kasih Ibu. Demikian sahabat Sonora, para viewers, perbincangan kami bersama dengan Ibu Sita Arifurnami, Direktur Eksekutif Women Research Institute, adalah juga Advisory Board Committee Indonesia di Forum W20, bagian dari G20, yang saat ini punya hajatan sampai nanti acara puncak di bulan Oktober-November 2022. Kopi sore saya akhiri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika Anda juga menemukan video ini bermanfaat untuk Anda, silakan Anda boleh share karena akan tersimpan di YouTube. Anda silakan share ke teman, saudara, kolega, kerabat yang memerlukan ya. Saya Yudi Samadi pamit. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam sehat untuk Anda semua. Salam bahagia. Goodbye.